Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Dengan
kami tidak bisa membalas kasih setiamu dalam hidup kami. Biarlah hidup kami ini Tuhan menjadi penyembahan bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami rindu malam hari ini Tuhan. Kami lebih lagi merasakan kasih Tuhan. Lebih lagi merasakan lawatan Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di tempat ini. Berkaryalah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih. Sebentar kami rindu diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Memberkati hamba-Mu yang telah Tuhan persiapkan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biar urapan Allah Roh Kudus itu mengalir dalam hidup hamba-Mu. Memberkati kami semua yang ada di tempat ini. Segala kuasa yang tidak berasal dari Engkau, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa Roh Kudus, kuasa Allah saja yang menaungi tempat ini, yang menaungi setiap hati kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami siapkan telinga kami. Kami rindu Tuhan berkarya dalam hidup kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Shalom, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali. Saya akan menyampaikan beberapa apa yang Tuhan mau untuk kita terima pada malam hari ini. Saya lihat ini jemaat didominasi oleh kaum remaja, ya, masih anak-anak juga ada. Tapi saya percaya mudah-mudahan apa yang disampaikan kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan, sama-sama kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, puji nama Tuhan malam hari ini. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan, judulnya adalah relasi dengan Tuhan, relasi dengan Allah. Kita akan membaca di dalam Injil kitab 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Tetaplah berdoa. Bapak Ibu sekalian, berdoa itu semua anak Tuhan pasti melakukannya. Mau dari kecil, mau dari sejak ada, bahkan mungkin masih di dalam perut ibunya, mengerti kita berdoa. Berdoa itu apa? Berdoa itu adalah saat-saat ketika kita berkomunikasi dengan Allah, dengan Tuhan. Betul. Jadi saat itulah kita menyampaikan kepada Tuhan apa yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan. Kadang-kadang kalau ibu-ibu atau bapak-bapak di tengah pergumulan kehidupannya, ada beban, ada masalah, nah mungkin curhatnya kepada Tuhan itu akan jauh lebih lagi, ya. Pada saat itu kita memahami bahwa kehidupan kita, masalah hidup kita, ternyata kita manusia penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Kita bukan apa-apa, ya Bapak Ibu sekalian. Sedangkan bagi anak-anak kita yang masih kecil ini, diajarkan berdoa kepada Tuhan, itu berarti mereka belajar untuk mengimani. Ketika dia belajar berkomunikasi dengan Allah, dia belajar untuk memiliki iman. Bagaimana kita bisa memiliki iman? Kalau kita yang tua-tua saja misalnya kita berdoa, cepat-cepat selesai. Kita berdoa, kita tidak tahu bahwa apa yang kita komunikasikan dengan Allah. Bagaimana dengan anak-anak yang kita ajarkan? Anak-anak sekalian, ketika kalian berdoa kepada Tuhan, berlutut mencari Tuhan. Apakah berdoa itu ada banyak orang yang berdoa? Dia menghafalkan doanya. Oh, doa makan begini.
oh doa ini begini. Tetapi malam hari ini kita belajar tentang berdoa bagaimana kita menumbuhkan iman. Jadi saya seperti ambil suatu kesaksian sedikit ya. Saya punya orang tua. Mama saya itu sudah berumur 86 tahun. Tetapi dia begitu setia kepada Tuhan. Seluruh hidupnya itu adalah hidup mengandalkan Tuhan. Jadi kalau zaman dulu kita tuh tidak enak-enak seperti yang sekarang. Anak-anak itu boleh makan, bahkan makan disisakan, tidak dihabiskan, terbuang-buang begitu saja. Kalau zaman dulu untuk mendapat makan itu susah. Ya. Jadi sedangkan mama saya waktu itu anaknya 9. Dia belajar untuk beriman. Dia di dalam ketidakberdayaannya dia punya Tuhan. Dia percaya bahwa Allah yang dia miliki adalah Allah yang luar biasa. Saya belajar dari tua saya begitu luar biasa. Nah, sedangkan saya jadi anaknya tidak bisa seperti itu. Jadi saya ingatkan ya, saya pernah mengalami sesuatu dalam kehidupan rohani seperti ini. Mungkin Pak JJ, Rere sama-sama waktu itu. Kami sama-sama ada suatu tempat yang namanya gereja sampah. Gereja itu ada karena ada mukjizat Tuhan yang terjadi di tempat itu. Pada waktu itu penduduk di sana ditekan oleh otoritas yang menjadi pemenang dalam suatu agama tertentu. Sehingga dia bilang apa? Dia tidak percaya kepada Tuhan karena ajaran di dalam Alkitab dikatakan iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Nah, jadi dia minta beberapa orang yang ada sebagai anak-anak Tuhan, kalau gunung itu bisa berpindah, kamu tidak saya bunuh. Tapi kalau itu tidak terjadi, kamu tidak beriman, saya bunuh orang-orang Kristen yang ada. Nah, dengan itu tetapi terjadi yang mukjizat Tuhan ya, memang nyata di tempat itu ternyata gunung itu bisa berpindah gitu loh. Pada saat itu terjadi seperti itu sehingga akhirnya berdirilah tempat itu. Tempat itu dijadikan pusat ziarah orang-orang Kristen, orang-orang percaya Tuhan. Termasuklah kami ini datang ke sana. Nah, saya itu di bis gini dalam hati saya. Tuhan, kalau mukjizat Tuhan terjadi pada saat itu, gunung itu bisa berpindah. Saya ini sedang sakit. Saya ini menderita sakit namanya frozen shoulder, di mana saya punya lengan ini sangat sakit. Mau ke belakang begini, ini sekarang ini juga masih ada terasa sakitnya ya, karena kata dokter tidak bisa sembuh seketika, harus dengan olahraga dan harus 2 tahun mengalami penderitaan ini, setahun atau 2 tahun. Nah, ketika saya berdoa di bis dengan bahasa seperti itu, saya sampai di gereja sampah, kita memuji Tuhan, kita mendengar beberapa sepatah 2 patah kata di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya tiba-tiba merasakan bahwa lengan saya itu sama sekali tidak sakit, Bapak Ibu. Betul-betul sembuh. Pada saat itu sembuh, saya kaget, ini betul-betul saya sudah tidak sakit, yang tadinya sakit gitu, saya sudah tidak sakit gitu. Saya bilang, ya Tuhan, betul ini mukjizat Tuhan gitu ya. Betul berarti terjadi gereja sampah ini yang gunung itu berpindah, berarti itu betul. Karena itu yang saya imani kan, pada saat itu saya bilang sama Tuhan, saya percaya itu betul mukjizat itu terjadi. Ya, kalau Tuhan juga membantu menyembuhkan saya gitu. Oh berarti betul gereja sampah itu gitu. Saya bersaksi lah, saya cerita sama si JJ. Tapi Bapak Ibu sekalian, ternyata iman saya tidak ada sebesar iman biji sesawi. Kenapa saya bilang begitu? Saya percaya pada saat itu saya disembuhkan. Begitu saya keluar dari tempat itu, saya masih memiliki pikiran-pikiran yang tidak yakin gitu dengan kesembuhan itu, apa betul sembuh karena itu. Jadi akhirnya yang terjadi ya penyakit saya kembali lagi kepada saya sesudah itu. Itu yang saya maksud supaya anak-anak kita sekalian di tempat ini, anak-anak remaja, harus belajar memiliki iman. Ya, tetaplah berdoa, itu adalah relasi yang paling penting kita dengan Tuhan. Kita mengerti bagaimana kalau kita
tiba-tiba ada suara kamu dengar. Pernah? Jadi suara Tuhan itu tidak kamu dengar, tetapi kamu bisa rasakan di dalam hatimu. Ya, kamu bisa merasakan hatimu tuh begitu terharu. Kita bisa menitikkan air mata. Kita bisa merasakan sekeliling kita dengan suasana yang segala macam merasa itu adalah datangnya dari Tuhan. Tapi ada juga ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan. Siapa itu? Iblis itu juga bisa mengganggu Bapak Ibu. Saya pernah merasakan ketika saya masih tinggal di suatu kota namanya Praia. Sebelum saya pindah ke ibu kota provinsi, saya di Praia. Saya berdoa, saya merasa ketika saya berdoa tengkuk saya ini loh, ditiup-tiup begitu. Ditiup. Saya pikir, oh ini gangguan setan gitu ya. Membuat bagaimana supaya saya berhenti untuk berdoa berlutut itu. Saya hanya bisa apa? Darah Yesus, Tuhan Yesus, darah Yesus. Berulang kali sampai dengan pikiran saya sendiri bisa tidak terganggu lagi. Iblis tidak bisa mengganggu. Jadi Bapak Ibu sekalian, pikiran itu, iblis itu, jangan kamu salahkan orang lain yang menyakiti kamu jadikan dia sebagai setan. Ya, ketika ada orang membuat kamu terluka, ketika ada orang membuat kamu marah, kamu bisa emosi yang bagaimana, wah itu saya kesambar gitu ya anunya istilahnya. Itu sebenarnya tidak begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian selalu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, memiliki relasi yang benar, cara-cara yang benar, betul-betul ada Tuhan dan mengimani itu di dalam hati, itu setan gak bisa. Bahkan dia yang kadang-kadang bisa mempengaruhi yang jadi setan itu justru pikiran-pikiran kita sendiri. Sampai dengan hari ini, adik-adik sekalian, mau tahu rahasia kita menjadi pintar? Banyak-banyak baca Alkitab. Ya, saya punya 2 anak asuh yang masih kecil-kecil ketika tinggal dengan saya. Saya kadang-kadang kalau kesal sama mereka saya hukum, tapi hukuman yang saya berikan itu saya tidak memukul mereka. Saya kunci dia di dalam kamar, saya hanya kasih bekal firman Tuhan. Akhirnya yang terjadi 2 keponakan saya tanya sama Rere, pialanya itu berderet berapa meter gitu piala. Karena apa? Dia menjadi berpengetahuan. Ini Alkitab itu adalah sumber pengetahuan, ya. Jadi adik-adik kalau mau pintar harus apa? Baca Alkitab, rajin baca Alkitab. Apalagi mengerti namanya berdoa. Nah, rahasia kita membaca Alkitab. Tadi sempat bercakap-cakap di mobil, saya kasih tahu rahasia membaca firman Tuhan ya. Kadang-kadang kalau di dalam Alkitab kita baca, apa yang ada dicantumkan di dalam ayat-ayat yang kita baca itu bisa kita mengerti langsung. Karena itu adalah arti harafiah. Contohnya, jangan kamu membunuh. Ngerti kan? Berarti membunuh itu tidak boleh, ya. Perintah Tuhan jangan membunuh. Kita ngerti, oh membunuh itu tidak boleh, ya. Itu arti harafiah, jelas di dalam firman Tuhan. Tetapi ada juga arti firman Tuhan yang tidak mudah untuk kita mengerti seperti itu, langsung kita paham gitu. Ayat di dalam firman Tuhan itulah yang harus kalian renungkan. Betul-betul kita baca berulang-ulang. Apa yang diartikan? Apa yang timbul? Nanti ketika kita di dalam hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan izinkan kita untuk mengerti pada saat kita merenungkan firman Tuhan itu. Oh, Tuhan mau begini. Itu berarti kita sudah mendapat hikmat marifat yang dari Tuhan. Lewat perenungan ketika kita membaca. Jadi bukan kita baca kayak orang balapan baca, tapi merenungkan firman Tuhan. Ada di dalam ayat yang dikatakan merenungkan firman Tuhan
siang dan malam. Nah, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, itu baru yang dua. Ada lagi yang ketiga, tingkat kesulitan di dalam firman Tuhan. Ada yang menggunakan simbol-simbol. Alkitab ini juga penuh dengan simbol. Saya contohkan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan disimbolkan sebagai seorang gembala. Apakah kita mengertikan gembala itu seperti apa? Gembala domba, gembala apa? Apakah begitu kita mau mengartikan? Itu simbol. Jadi Allah itu adalah Allah yang mengayomi, Allah yang melindungi. Oh, berarti simbol itu digunakan sebagai gembala, itu sebagai simbol. Jadi di dalam firman Tuhan banyak tentang simbol-simbol. Firman Tuhan ini ada puisi, ada sejarahnya dan sebagainya. Jadi sulit untuk kita terlalu mau menganggap kita sangat mengerti, walaupun saya udah baca ini Alkitab, saya nggak tahu udah berapa kali ini tamat, berapa puluh kali, tapi saya tetap selalu menemukan hal-hal yang baru di dalamnya. Hari ini saya mengerti firman Tuhan ayat ini sebagai ini, tapi besok-besok saya bisa setahun kemudian beda lagi saya memahaminya. Jadi tetap harus setia kepada baca firman Tuhan, baca Alkitab. Nah, yang keempat, ini tingkat kesulitannya yang paling tinggi. Kalau Bapak Ibu tidak bisa mengartikannya secara harafiah, Bapak Ibu sekalian perlu bimbingan daripada orang yang lebih paham. Mungkin bisa bertanya kepada gembalanya. Contohnya gini, waktu Tuhan Yesus mau mengajak Nathanael untuk bersama-sama menjadi murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang sama Nathanael begini, aku melihat kamu duduk di bawah pohon ara. Bapak Ibu sekalian, apakah kisah itu menggambarkan betul-betul Tuhan Yesus menemukan si Nathanael duduk di bawah pohon ara? Ternyata bukan begitu artinya. Pada saat kisah zaman Tuhan Yesus ada di dalam firman Tuhan ditulis, waktu itu orang yang duduk di bawah pohon ara itu adalah digambarkan sebagai orang yang setia duduk di bawah kaki Tuhan mempelajari kitab suci, jadi ahli kitab sebenarnya. Sehingga langsung Nathanael, yuk kok bisa dia tahu saya itu belajar terus tentang kitab gitu. Itu dikatakan duduk di bawah pohon ara. Apa kita yang orang awam akan mengerti kalau kita tidak belajar, tidak tahu sejarah Yunani waktu itu, tidak tahu sejarah apa? Jadi kalau kita menemukan hal-hal yang tidak mampu kita pahami, itulah tempatnya kita bertanya kepada gembala kita, kepada orang yang lebih paham. Bukannya kita seperti orang lain yang mau menjatuhkan, mengarang-arang, artinya begini, kan sering firman Tuhan dipenggal-penggal sama terutama orang seberang. Ya adik-adik ini sekalian kalau sekolah, ketika orang lain mengintimidasi kalian, mengatakan bahwa agamamu begini, kalian siap tidak? Siap tidak? Mempertahankan imanmu, mempertahankan kamu memiliki Tuhan Yesus. Siap tidak? Bapak Ibu sekalian juga pasti mengalami kan? Hidup juga di luar sana pasti bully-bully yang dari luar macam-macam, bahkan mungkin bukan lagi bully, penawaran-penawaran yang indah. Ya kan? Lah kamu kalau ikut gini-gini hanu gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang saya bilang, kita harus memiliki relasi dengan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita harus mengenali juga musuh kita. Musuh kita siapa? Iblis. Iblis itu ada 16 kali gelar yang diberikan di dalam firman Tuhan. Ada 16 gelarnya iblis. Saya sebutkan ayat-ayatnya ya, biar Bapak Ibu sekalian bisa paling tidak ada gitu. Yang pertama si jahat.
Di dalam Injil Matius 13 ayat 38, nanti baca di rumah ayatnya ya. Si jahat disebut. Yang kedua, pembunuh manusia. Yohanes 8 ayat 44. Yang ketiga, pendusta. Sama juga ayatnya, Yohanes 8 ayat 44. Bapa segala dusta, juga sama ayatnya. Kemudian penguasa dunia. Kenapa disebut penguasa dunia? Karena sekeliling kita ini apa Bapak Ibu? Penuh dengan roh-roh yang kalian tidak pahami, yang berasal dari roh-roh si jahat. Punya kalian penangkalnya tidak? Penangkalnya apa tadi? Relasi dengan Tuhan. Kalau kita setia, kita tahu kita mempunyai hubungan yang intim dengan Allah, Allah pasti memagari hidup kita dengan kuasanya, ya. Itu tadi 5. Yang keenam, ular, ya. Ini gelarnya iblis ini benar-benar luar biasa ya. Ular 2 Korintus 11 ayat 3. Malaikat terang, menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14-15. Yang ke-8, penyesat, 2 Korintus 1 ayat 7. Yang ke-9, singa yang mengaum-ngaum, 1 Petrus 5 ayat 8. Yang ke-10, malaikat jurang maut, Wahyu 9 ayat 11. 11 Abaddon, Wahyu 9 ayat 11. Wahyu 9 ayat 11, Apollyon, itu gelar yang ke-12. Dan yang ke-13, naga besar, Wahyu 12 ayat 9. Ular tua, Wahyu 12 ayat 9. Iblis, Wahyu 12 ayat 9. Dan yang terakhir adalah pendakwa, Wahyu 12 ayat 20. Nah, penguasa-penguasa di udara itulah yang harus kita lawan. Ya, harus kita lawan dengan tadi itu. Mempunyai hubungan yang intim dengan Allah. Bagaimana kita akan mendapat perlindungan daripada Tuhan, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ketika kita memupuk komunikasi kita yang intim dengan Bapa kita di sorgawi, kita bisa memperoleh damai sejahtera, ketenangan. Ada enggak orang yang berdoa hatinya penuh dengan nafsu-nafsu yang penuh dengan kesesatan? Tidak kan? Kalau kita berdoa, kita membersihkan hati kita, kita berlutut di bawah kaki Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Jadi kita bisa berkomunikasi, kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Ketika kita di dalam pergumulan masalah itu, saya begini, saya begitu, banyak sekali yang kita utarakan dengan Tuhan. Yakinkah Bapak Ibu bahwa Tuhan mendengarkan kita? Amin. Kita yakin ya. Nah, doa juga bisa membuat kita selaras dengan Roh Kudus. Ya. Ketika dunia ini iblis itu terus-menerus berusaha mengalihkan kita supaya kita jangan berdoa, supaya kita jangan setia kepada Tuhan, maka kita akan diselaraskan dengan Roh Kudus. Ketika kita berdoa, Roh Kudus menghampiri kita, maka kita akan menjadi manusia baru. Kita akan mempunyai kehidupan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika saya bilang iman itu saya tidak bisa mengklaim. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan si A, si B. Anak kita sendiri kita mau bilang, kamu tidak beriman, kamu. Jadi tidak bisa begitu Bapak Ibu. Kalau kita jadi orang tua, kita lebih dulu mencontohkan kepada anak-anak kita. Bagaimana iman itu? Seperti tadi saya bilang, mama saya, dia berdoa kepada Tuhan. Bayangkan dia punya anak 9, dia hanya seorang tukang jahit. Anak-anaknya bisa mampu, ada yang jadi profesor loh kakak saya. Saya bukan bermaksud untuk menyombongkan, tapi saya ingin mengatakan bahwa ketika Allah kita tempatkan sebagai sesuatu tempat kita menggantungkan harapan kita, kepercayaan kita, maka Dia pasti buka jalan bagi kehidupan kita. Ya, itu. Kemudian yang kedua, yang tadi saya bilang, saya sendiri tidak bisa seperti mama saya sampai saya merasa Tuhan, saya ini betul-betul
kekurangan dan kelemahan. Bagaimana dengan anak-anak saya? Bagaimana hidup di dunia ini? Karena saya punya iman, ternyata iman saya begitu tipis. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan menganggap bahwa seseorang itu kelihatannya nanti dia pasti imannya luar biasa, dia rajin sembahyang puasa atau begitu. Kita tidak usah menilai orang. Ya, yang perlu hari-hari ini adalah pikiran-pikiran kita, pikiran-pikiran yang kita bawa kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan. Jangan kira HP itu tidak menyesatkan pikiran Bapak Ibu. Ketika Anda melupakan Tuhan, Anda hanyut dengan pikiran-pikiran kesukaan, kenikmatan akan dunia, entah itu hawa nafsumu, entah itu HP-mu, entah itu persahabatanmu yang entah bagaimana, kehidupan sekelilingmu, berarti itu sudah menunjukkan kadar iman bagi kita. Jadi hidup itu sebenarnya prioritasnya siapa? Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya tidak akan memperpanjang ya, tetapi saya akan membaca tambahan firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Saya akan memberikan tentang kasih Tuhan ya. Gambaran kasih Allah kepada kita di dalam Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru ya. Ini tentang kasih Tuhan supaya kita bersyukur, kita menjadi anak-anak Tuhan, kita percaya kepada Tuhan Yesus, sungguh luar biasa hidup kita. Jadi di dalam Keluaran 34 ayat 6 dan 7 ya. Keluaran pasal 34 ayat 6 dan ayat 7 begini bunyi firman Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan dan pelanggaran dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dari cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Itu di dalam perjanjian lama sudah jelas menggambarkan kasih Allah. Apa? Allah itu penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya. Jadi Allah itu sungguh-sungguh cinta kepada kita, ya, sungguh-sungguh mengasihi kita. Kita dikatakan seperti biji matanya, ya. Nah, di dalam perjanjian baru dikatakan begini, Yohanes 3 ayat 16. Mari buka Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan seperti ini. Yohanes 3 ayat 16. Ini seharusnya kita hafalkan ya Bapak Ibu sekalian. Sudah sangat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Jadi baik itu di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, kasih Allah, keadilan Allah ya, itu sungguh-sungguh ya, ketetapan Allah yang begitu besar bagi kita. Allah berbicara dengan cara Allah membawa kita untuk diselamatkan. Kita ini orang-orang dipilih ya. Nah, bagaimana caranya kamu berbijaksana dengan pilihanmu ya, karena Allah mau kita selamat ya. Dia bahkan menjadikan anaknya yang tunggal sebagai korban tebusan ya. Jadi baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru, objek murka Allah, bukanlah semua murka Allah itu ditumpahkan di atas kayu salib, tetapi manusia juga akan mendapat pendisiplinan. Jadi kesukaran hidup kita, masalah hidup kita, jangan kamu menangisinya.
Tetapi yakinlah Allah bersama kita. Semua masalah kita akan lewati. Makanya rajin berdoa. Ya, puji nama Tuhan, ya. Ini firman Tuhan yang saya sampaikan malam hari ini. Semoga firman Tuhan ini akan berakar, bertumbuh, membuat kita semua memiliki iman yang lebih dalam lagi cinta kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama bersatu hati dalam doa. Tiada yang seperti